Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tiba saatnya sekarang untuk kita ikuti bersama acara Mutiara Hikmah bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrari Al-Ishaki, pengasuh Pondok Pesantren Al-Fitrah, Kedinding, Surabaya. Kali ini kita akan mulai dengan seri yang pertama dengan bahasan Bala atau Musibah. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Para habaib, para masyayikh, para a'immatil khususiyah yang saya muliakan, wabil khusus sahibul bait Bapak Haji Deki Turner sekeluarga yang saya muliakan. Pertama kali saya panjatkan syukur ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukrulillah, yang mana kita sampai detik ini oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa diberi tetap Islam dan iman, diberi nikmah sihah wal afiyah, diberi kesempatan waktu untuk bersama-sama hadir dalam ini majlis, yaitu majlis zikir hadrat Allah Subhanahu wa taala, majlis untuk mendekatkan diri ke hadrat Allah Subhanahu wa taala dengan berkah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan berkah daripada guru-guru kita, dan berkah daripada kedua orang tua kita, dan berkah daripada arwahil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Semoga kita semua dan anak turun kita sampai 7 turunan hatta ila yaumil qiyamah senantiasa dikaruniai rahmah oleh Allah, senantiasa diberi maghfirah, pengampunan oleh Allah di dalam ibadah, di dalam berzikir, di dalam berjuang ke hadrat Allah. Semoga makin cinta kepada Allah, bertambah ma'rifah, taqarrub, dekat usul sampai ke hadrat Allah. Di dalam menghadapi hidup ini, semoga kita diberi selamat, diberi aman dari segala macam musibah, dari segala macam bala, dari segala macam kerusakan, dari segala macam gangguan, dari segala macam kezaliman, lebih-lebih dari segala macam fitnah, ma zahara minha wa ma batan. Semoga dipermudahkan rezeki kita oleh Allah, dan dilancarkan segala urusan kita oleh Allah, dan dikabulkan segala hajat kita oleh Allah, hajatud dunyawiyah wal ukhrawiyah. Fa insyaallah ala ridha wa husnil khatimah, ala ridha wa husnil khatimah, ala ridha wa husnil khatimah. Kita mati dengan membawa iman. Di alam kubur kita akan dijemput oleh para wali-wali Allah, oleh para kekasih Allah, oleh kedua orang tua kita, dan akan diajak bersama-sama
untuk dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Rasulullah akan menerima kita, akan memberi syafaat kepada kita, dan beliau membawa kita ke dalam surga Allah untuk dipertemukan dengan Allah. Allahumma amin 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 ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat yang saya muliakan, tadi sesudah sembahyang maghrib saya berkumpul-kumpul dan berbincang-bincang dengan al-akhi fillah Bapak Haji Arifin Tarigan dan al-akhi fillah Bapak Haji Sufyan Sauri, juga dengan al-akhi fillah Bapak Haji Deki Torno, di mana di dalam perbincangan tadi, kalau tidak salah Bapak Sufyan Sauri menanyakan kepada saya, Kiai, bagaimana keadaan bangsa dan negara kita ini? Apa yang kita hadapi bersama ini merupakan suatu murka atau siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa begitu tadi pertanyaan Pak Sufyan? Para hadirin hadirat yang saya muliakan, tadi saya sempat menyadat sedikit apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menjawab pertanyaan yang telah disampaikan oleh al-akhi fillah Bapak Haji Sufyan Sauri. Para hadirin hadirat yang saya muliakan, di dalam kita menghadapi suatu musibah atau menghadapi suatu bencana atau menghadapi menerima sesuatu yang tidak kita kehendaki, untuk mengukur itu semua apakah akan menjadikan kita makin dekat, makin mulia di sisi Allah, atau itu merupakan suatu ujian daripada Allah, atau itu merupakan suatu siksa dari sisi Allah. Sebetulnya semua ini adalah merupakan syirrun min asrarillah, merupakan suatu rahasia daripada rahasia Allah. Untuk menjadikan semua itu suatu yang makin dekat dan mulia di sisi Allah, atau merupakan ujian daripada Allah, atau bahkan merupakan siksa daripada Allah, itu sebenarnya kita sendiri yang bisa menjawabnya.
bagaimana kita dalam menerima ini dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kok sampai begini? Ya. Justru keadaan yang begini ini seharusnya ya, atau semestinya merupakan suatu peringatan ya, merupakan suatu introspeksi diri kepada pemimpin-pemimpin kita, bagaimana beliau-beliau ini bisa menyadari jangan sampai keadaan dirinya itu merupakan seseorang yang menjadikan sababnya umat ini makin terpuruk di dalam menerima bala dan musibah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Salah satu waliyun min awliyaillah, ada seorang wali daripada wali Allah, dari dekatnya dirinya kepada Allah, dia bermunajat kepada Allah. Ya Allah, memang saya ya Allah sebagai hamba-Mu yang paling bodoh, yang paling hina dan paling banyak dosa ke hadirat-Mu ya Allah. Tapi kebodohanku ya Allah dan kehinaanku ini ya Allah, jangan sampai menjadikan sabab ya Allah orang lain ikut terhina dengan adanya diriku ya Allah. Kalau sampai ada orang lain ya Allah, sampai engkau masuk ke neraka ya Allah, karena gara-gara diriku ya Allah, lebih baik aku sendiri yang kau masuk ke neraka ya Allah. Ya. Jadi dalam hal ini ya, dalam keadaan yang seperti ini ya, terlalu naif, atau kalau boleh saya katakan terlalu bodoh ya, seseorang yang begitu berani ya, dengan membabi buta, tidak menyadari keadaan sekelilingnya, dirinya itu apa? Mengajukan atau menginginkan menjadi seorang pemimpin. Kenapa? Salah satu dzurriyyah min dzurriyyati Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, cucu Rasulullah kepada saya, Kiai, andai kata Allah itu punya perasaan, masa Allah punya perasaan? Ya. Ka'bah itu sebetulnya itu bukan di Mekah, sepatutnya itu ditaruh di Indonesia. Salah satu lagi mengatakan, kalau saya pikir-pikir, yang mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sepertiga dari umat saya masuk surga tanpa hisab, maka sepertinya itu orang Indonesia lah yang pantas masuk ke sana. Ya. Pernyataan beliau yang seperti ini sebetulnya apa? Tidak ada lain karena dilihat ya, dalam kacamata beliau begitu baiknya ya, dan begitu mulia dan agungnya, lebih-lebih akhlak adat istiadat orang-orang Indonesia di mata beliau-beliau ini.
dalam satu riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi satu pilihan, umat yang baik, pemimpin yang buruk, atau pemimpin yang baik, umat yang buruk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memilih pemimpin yang baik walaupun umat yang buruk, karena dengan pemimpin yang baik, dengan kekuatannya, umat seburuk bagaimanapun akan jadi baik. Jadi kalau begini kita angan-angan apa yang dikatakan oleh beliau-beliau ini, umat kita ini, orang Indonesia itu adalah umat yang baik. Jadi menghadapi hal seperti ini, ya, masalah musibah, ya, timbulnya macam-macam ujian apapun ini, sebetulnya itu tidak bisa lepas daripada kita. Karena dalam satu hadis riwayat Imam Nasa'i dari sahabat Sa'ad bin Waqqas radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyaddun nas bala'an al-anbiya summal amsal fal amsal. Ini kata Rasulullah, orang yang paling berat menerima ujian, menerima musibah daripada Allah, yaitu para anbiya dan orang-orang yang berikutnya, yang dekat kepada Allah. Jadi jangan dikira bahwa orang dekat kepada Allah itu tidak berat menerima musibah, menerima bala daripada Allah. Cuman sudut pandang kita yang berlainan. Ya, kita kadang-kadang itu melihat suatu nikmah, melihat suatu kesejahteraan, melihat suatu kebahagiaan itu hanya dilihat dalam kacamata zahir. Pokoknya yang dimakan cukup, sandang pangan cukup, negeri makmur, apanya makmur, sudah cukup, merupakan satu nikmah azimah daripada Allah. Sudut pandang ini kadang-kadang yang salah. Terus bagaimana keadaan kita? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yubtala ar-rajul ala hasabi dinihi, fa in kana fi dinihi salba ishtadda bala'uh. Ya. Setiap orang itu, kata Rasulullah, ya, diberi ujian oleh Allah mengikut ukuran sampai bagaimana dan seberapa agamanya. Kalau agamanya begitu kuat, keyakinannya begitu mantap ke hadrat Allah, makin berat ujian daripada Allah. Wa in kana fi dinihi riqqatan ubtuliya ala qadri dini. Andai kata agamanya itu tipis, keimanannya dan keyakinannya itu rendah, begitu pula ujian daripada Allah makin rendah. Terus bagaimana kenyataannya? Fama yabrahul bala bil 'abd hatta yatrukahu yamshi 'alal ard ma 'alaihi khati'ah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu bala musibah tidak akan meninggalkan kepada setiap orang, akan selalu mengiringi, tidak ada berhentinya. Ya. Jangan terlalu melebar mengatasnamakan bangsa dan negara. Dalam satu rumah tangga aja kita bala tidak akan selesai.
Sekarang baik dengan istri, besok tidak baik. Sekarang baik sama istri, sama anak kurang baik. Sekarang sama anak baik, sama istri kurang baik. Sama istri, sama anak baik, sama keluarga, sama family nggak baik. Sama semuanya baik, sama tetangga nggak baik. Sama tetangga baik, kadang-kadang sama ayam dan kucingnya tetangga tidak baik. Tidak ada selesainya. Ini bala. Jadi apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Selagi orang itu berjalan di atas dunia ini membawa dosa kepada Allah, jangan berharap lepas daripada bala dan ujian daripada Allah. Tadi sudah saya kembalikan. Silahkan menerima satu bala dan ujian daripada Allah. Ya. Tapi jangan sampai kita ini merupakan suatu sabab, merupakan suatu gara-gara timbulnya bala, timbulnya fitnah, timbulnya kegoncangan macam-macam ini datang dari diri kita. Hati-hati. Ini mestinya yang lebih berat peringatan untuk pemimpin. Coba kalau sudah begini, siapa yang ingin jadi pemimpin? Ini permasalahannya. Dalam masalah bala, Sultanul Aulia Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu, beliau mengatakan dalam kitab manaqibnya, la yasluhu li mujalasatil haqqi ta'ala illa al-mutahharun min rijasiz zallat. Ya, sealim-alim seseorang, sebanyak ibadah seseorang, ya, dan sebanyak bagaimanapun orang itu berzikir kepada Allah, dia masih belum patut, masih belum pantas untuk duduk berdampingan di sisi Allah. Silahkan kita menyintai Allah, silahkan kita makin mendekat kepada Allah, tapi tentukah kita akan didekati oleh Allah? Tapi tentukah kita akan dicintai oleh Allah? Belum tentu. Kecuali orang-orang yang suci dari segala dosa, kata Kanjeng Syekh. Begitu pula kata beliau, wala yuftahu illa liman khala anid ta'awi wal hawasat. Siapapun jangan lagi tidak benar, walaupun benar sesuai dengan aturan Allah, sesuai dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melalui sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang itu masih mengaku-ngaku bahwa dirinya lah yang ini yang itu, hakikatnya orang ini, kata Kanjeng Syekh, orang yang belum dibuka hatinya oleh Allah, orang yang belum diberi hidayat oleh Allah. Ini permasalahannya. Bagaimana kata Kanjeng Syekh? Walamma kana al-ghalibu 'ala an-nas 'adam at-tatahhur. Karena memang kebanyakan manusia itu tidak ada yang bersih, tidak ada yang suci dari segala dosa, dicuci oleh Allah, dibersihkan dosanya oleh Allah, disucikan hatinya oleh Allah, diberi segala ujian oleh Allah. Berbentuk apapun ujian itu, ibtalahumullahu ta'ala bil amrad, diberi suatu sakit, diberi suatu penyakit. Semua itu hanya menjadikan kafaratan wa tahura, hanya sebagai suatu tebusan, hanya sebagai penyuci segala dosa-dosanya kepada Allah. Agar apa? Liyastuhu limujalasatihi wa qurbihi sya'aru bidzalika awalam yash'uru. Agar dia itu patut, pantas
untuk duduk berdampingan sama Allah. Terserah, kata Kanjeng Syekh, engkau sadar atau tidak sadar, engkau menerima atau tidak menerima, inilah hakikatnya musibah, ujian daripada Allah. Oke? Bagaimana kalau begini? Hah? Jadi sudah jelas ya. Yang jadi pembahasan yang pokok, jangan sampai justru kita inilah yang membuat suasana ini, orang lain ini mendapatkan musibah bala daripada Allah. Itu hakikat musibah. Terserah kita. Apa itu mendekatkan diri kepada Allah? Apa hanya merupakan berhenti musibah, ujian terus? Apa merupakan satu azab? Terserah kita. Jangan terlalu berkepanjangan mengkritik segala macam, apalagi mencari-cari. Ya. Al-Imam Ibnul Mubarak radhiyallahu an mengatakan, al-mu'min yatlubul a'dzar wal munafiq yatlubul uyub. Kalau orang itu beriman kepada Allah, tidak akan mencari-cari kesalahan seseorang, tidak akan melontarkan sesuatu kepada orang lain. Tapi kalau orang munafik, ya, akan selalu mencari-cari kesalahan orang. Sampai orang tuanya pun, sampai turun-turunannya pun yang dulu-dulu akan diungkit-ungkit. Salah, silahkan salah. Dibawa suatu ke pengadilan, diselesaikan. Jangan diputar-putar kayak begini ini. Kalau sampai diputar-putar seperti ini, itu jelas tandanya orang munafik. Sudah. Sekarang bagaimana? Semuanya diberi kelapangan oleh Allah, tapi tidak makin mendekatkan dirinya kepada Allah. Ya. Diberi suatu musibah, ujian dari Allah, tapi menjadikan ingat kepada Allah. Kira-kira memilih mana? Coba pilih mana? Hah? Kecil mulai gamah. Sosa enggak seneng butuh. Ini bahasa Madura nggak ngerti orang Medan ya. Coba pilih mana? Coba pilih mana? Pak Roy. Duh, pilih susah. Pak Roy bagaimana kira-kira? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hadis sudah mengatakan, yang aku takutkan kepada umatku ini bukan suatu kemelaratan, kemiskinan, bukan. Yang aku takutkan itu adalah kelapangan segalanya dalam urusan duniawiyah. Karena dengan adanya kelapangan inilah dia akan melupakan Allah. Kira-kira saya mau tanya, kemarin waktu seneng-seneng itu banyak mana ingatnya, tidak ingatnya kepada Allah? Banyak mana ingat dengan tidak ingatnya? Terserah. Kalau memang dulu mengaku banyak ingatnya kepada Allah, kenapa ada musibah? Gitu aja. Kalau memang dulu mengatakan banyak tidak ingatnya kepada Allah, didudukkan mana musibah sekarang? Kira-kira sekarang ini kalau dikatakan persentasenya, ya, musibah ini lebih berat mana yang menimpa kepada orang yang rezekinya cukup-cukup saja dengan konglomerat? Kira-kira besar mana musibah ini menimpanya? Coba saya mau tanya. Pak Arifin, kira-kira di mana? Coba. Jawaban Pak Arifin mungkin, belum jawaban ini. Mungkin. Saya minta jawaban yang sebenarnya. Gimana Pak Arifin kira-kira?
Kata Pak Arifin, saya tidak bisa menjawab Yai karena saya belum pernah jadi konglomerat kata. Ini gimana nih? Coba Pak Roy gimana? Pak Roy, salahnya di depan saya sendiri kamu. Pak Diki apa kira-kira terus pundi Pak Diki? Hah? Sama beratnya. Para bapak ibu yang saya muliakan, saya kira insya Allah sudah cukup apa yang kami sampaikan. Dengan apa yang kami sampaikan dengan berkah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan berkah daripada guru-guru kita dan berkah daripada kedua orang tua kita dan berkah dari arwahil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Lebih-lebih berkah dan rahasia nur dari keniatan kita dan ikhlas kita dan kesungguhan kita di dalam hadir ini majelis. Semoga kita seanak 7 turun hatta ila yaumil qiyamah senantiasa dianugerahi rahmah oleh Allah, senantiasa diberi maghfirah pengampunan oleh Allah, mendapatkan barakah, mendapatkan karamah, kemuliaan di sisi Allah di dalam kita beribadah, di dalam kita berzikir, di dalam kita berjuang kepada Allah. Semoga kita makin istiqamah, makin tumakninah, merasa manis, merasa indahnya beribadah, berzikir kepada Allah, meraih suatu ma'rifah, meraih suatu mahabbah sampai taqarrub di sisi Allah di dalam menghadapi hidup dan di dalam menghadapi kehidupan ini. Semoga kita senantiasa diberi selamat, diberi aman dari segala macam musibah, dari segala macam malapetaka, dari segala macam kerusakan, dari segala macam kezaliman, dari segala macam fitnah, zahiran wa batinan, di dalam kita untuk memenuhi kewajiban, untuk memenuhi amanah kita. Semoga dilapangkan rezeki kita oleh Allah, dilancarkan, dimudahkan segala urusan rezeki kita oleh Allah, dan terlaksana kebutuhan kita, hajat kita, hajat dunyawiyah wal ukhrawiyah oleh Allah. Dan semoga kita oleh Allah diberi ridha dengan membawa husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah, dengan meraih syafaah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kelak kita di dalam meninggal akan diberi husnul khatimah. Di alam kubur kita akan dijemput oleh wali-wali Allah, oleh hamba-hamba Allah yang saleh, oleh kedua orang tua kita, dan kita akan diajaknya untuk bertemu dengan Rasulullah. Dan di situ Rasulullah akan menerima kita semua dengan syafaahnya, dengan syafaahnya, dengan syafaahnya. Dan Rasulullah akan mau membawa kita, membimbing kita ke hariban Allah di dalam surga Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna ya Allah lanakunul khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun qurrata a'yun qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab wafri 'alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa qina 'adzaban nar وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار وأمدنا النظر لوجهك الكريم يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.